Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini Allah memberikan berbagai nikmat dan limpahan rahmat pada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait fadilah thalabul ilmi, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini atau bahasa orang Indonesianya menyebut dengan ngaji. Jadi kita ini diwajibkan untuk ngaji, diwajibkan untuk menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, ngaji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan muslimatin, ya. Tidak menyebutkan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Zarnuji, penulis kitab itu, menyebutkan hadis ini dengan menambahkan muslimatin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Tetapi riwayat yang sahih itu cukup sampai muslim tanpa menyebutkan muslimah. Tetapi pada saat disebutkan hanya muslim saja, pada dasarnya dalam kaidah bahasa Arab itu sudah cukup mewakili juga kalangan muslimah. Artinya di dalam Islam muslimah itu istri-istri kita, anak-anak perempuan kita itu juga punya kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Bahkan di dalam Islam dikenal para ulama-ulama dari kalangan perempuan, ya. Dalam generasi sahabat ada sahabiah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara hikmah Rasulullah itu menikah dengan Aisyah, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis masih muda, itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Dengan punya istri yang masih muda itulah kemudian Aisyah banyak menghafal hadis-hadis, khususnya hadis-hadis terkait rumah tangga, seperti itu, ya. Dari Aisyah lah kita tahu kalau ada orang di bulan Ramadan sebelum subuh, sebelum fajar, dia dalam keadaan junub, ya. Kemudian kesiangan, ya, dia baru bangun setelah subuh, dia boleh kemudian ikut puasa Ramadan, seperti itu. Dengan syarat sebelum subuh di malam hari, ya, antara maghrib sampai subuh itu sudah sempat niat puasa Ramadan, seperti itu, ya. Karena dalam hadis Abu Hurairah disebutkan tidak bisa orang yang bangun kesiangan
dalam artian bangun. Misalkan kalau subuh, sekarang subuh jam 4:06 ya. Bangunnya 4:30 ya. Kalau menurut riwayat Abu Hurairah, dia nggak bisa kemudian ikut saum Ramadan. Tapi tentu hadis yang lebih kuat masalah urusan rumah tangga adalah hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di generasi tabi'ut tabi'in ya, pada masa Imam Syafi'i itu ada salah satu dari kalangan ahlul bait keturunan Nabi, namanya Sayyidah Nafisah ya. Namanya Nafisah. Beliau ini dari Madinah hijrah pindah ke Mesir, di Mesir ketemu dengan Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i yang begitu luar biasa ilmunya itu, dari Madinah, dari Mekah, Madinah, belajar lagi ke Baghdad ya. Belajar lagi ke Mesir ya. Padahal di Madinah itu udah jadi mujtahid ya. Levelnya udah mujtahid, tapi terus melakukan rihlah ilmiah ya. Terus belajar ya. Di Mesir itulah Imam Syafi'i bertemu dengan Sayyidah Nafisah ini, dapat hadis-hadis yang sebelumnya nggak pernah ditemukan di Madinah maupun di Baghdad ya. Sehingga di Mesir itulah keluar yang namanya ya, qaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i, seperti itu ya. Begitu hormatnya Imam Syafi'i pada gurunya yang perempuan ini. Pada saat Imam Syafi'i wafat, sebelum wafat Imam Syafi'i berwasiat, kalau nanti saya mati, jenazah saya tolong lewatin rumahnya guru saya Sayyidah Nafisah. Berhentikan di situ, minta guru saya nyolatin jasad saya, seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi hadirin rahimakumullah, maka ibu-ibu ya, emak-emak ya, para istri kita itu punya kewajiban yang sama di dalam menuntut ilmu ya, seperti itu. Di Al-Azhar Mesir ya, biasa para ulama itu menerima ya, talaki dari kaum muslimin. Kadang ada di antara mereka dari muslimah, ibu-ibu, kadang sambil menggendong bayinya dia talaki, dia membaca kitab di depan seorang syekh, seperti itu ya. Jadi itu satu hal yang sudah biasa harusnya terjadi, seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, Nabi menyatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ada yang ilmu itu wajibnya fardu ain, ada yang wajib menuntutnya itu fardu ain, terkait masalah akidah, masalah tauhid. Bagaimana seorang muslim dia bisa mengenal Tuhannya ya. Bisa ma'rifatullah ya. Jangan sampai seperti yang beberapa waktu lalu cukup rame ya, seorang gembul ya, dia mengatakan bukti adanya Allah dari kalangan Asy'ariyah itu hanyalah akal-akalan ya. Tidak masuk akal ya. Nah, ini kan bahaya kalau ada orang yang tidak yakin Allah itu benar-benar ada, nah, gitu. Maka wajib ya, mengkaji kajian akidah, wajib mempelajari. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan wajib mempelajari ilmul hal. Ilmul hal itu kan sekarang ya, gitu. Sekarang artinya apa? Setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu-ilmu yang dituntut sekarang, dia wajib mengerjakannya. Kalau kita sebagai seorang muslim sekarang wajib dituntut bisa sholat, harus sholat, karena sholat wajib sehari 5 waktu. Maka setiap muslim wajib belajar sholat ya. Bagaimana tata cara sholat, dimulai dengan apa, bagaimana rukun-rukunnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, seperti itu ya. Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam itu harus paham, seperti itu. Termasuk syarat-syaratnya sholat, harus paham bagaimana toharoh, bagaimana wudu ya. Seperti apa wudu.
Jangan sampai nanti rambutnya udah putih masih belum paham yang namanya wudhu, basuh tangan harus sampai sikut, ya, gitu, ya. Jangan sampai udah rambut udah putih, ya, kemudian pada saat wudhu, ya, kemejanya tidak diapain nih Pak, kalau ditarik gini istilahnya nih, tidak dilipat, tidak disingkap sampai melewati siku, seperti itu, ya. Berarti tiap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak sah, wudunya tidak sah, seperti itu, ya. Jadi gitu. Jangan sampai udah tua belum paham tayamum, ya. Udah tua belum paham tayamum. Tayamum itu syaratnya harus nyari air dulu. Pastikan nggak ada air, ya. Kalau di kereta nggak ada air, ya berarti harus wudhu. Misalkan di kereta dapat air nih, berarti bisa wudhu, ya. Di pesawat dapat air, kita minum cukup. Ini segini bisa cukup buat wudhu, buat membasuh wajah, ya, membasuh tangan sampai sikut, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki bisa dipakai wudhu di toilet. Apalagi di toilet ada air di pesawat, berarti harus wudhu, ya, seperti itu. Di pesawat juga nggak ada debu, ya, nggak ada debu, ya. Namanya pesawat, ya, keren, ya, masa ada debu, ya. Makanya diantara guru saya, dosen saya, salah seorang kiai itu, kalau saya perjalanan jauh naik pesawat, ya, misalkan dari sini ke Jeddah 9 jam, ya, berapa sholat itu kelewatan, ya. Saya dari Jakarta tuh udah nyiapin debu, ya. Karena tayamum itu syaratnya salah satunya debu itu harus ada gubarnya, ya. Jadi kalau ditepuk tuh apa bahasa Ciang sananya, mawur, ya, gitu kalau ditepuk, ya. Jadi kalau tayamum pakai meja ini nggak ada debunya ini, ya, nggak ada debunya, ya. Jadi tayamum itu harus menggunakan debu yang suci, ya, tanah yang suci, seperti itu. Nggak bisa tempat-tempat yang bersih kita menempelin, kita dibilang tayamum, seperti itu, ya. Jadi gitu. Sholat bagi yang mampu wajib berdiri, ya. Di pesawat nggak bisa berdiri, mau duduk silakan. Tapi ada pesawat-pesawat yang ada musolahnya Pak, ya, gitu. Ada pesawat yang ada musolahnya, gitu. Bisa berdiri di situ sholat, nah gitu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, maka penting kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain itu, ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang dia mengerjakannya kadang-kadang, ahyanan istilahnya, ya. Nggak tiap hari, ya. Nggak saban hari kita ngerjainnya, ya. Misalkan haji, ya. Nanti kalau udah mampu, ya, fisiknya mampu, duitnya ada, ya, kemudian mau berangkat haji baru belajar haji, ya. Sekarang belum wajib ain, ya, gitu, belum wajib ain. Nanti kalau udah mau berangkat haji, manasik haji, ya, belajar bagaimana ibadah haji, nah, gitu. Ada orang punya harta banyak, nah pas punya harta banyak tuh wajib dia belajar bagaimana muamalah, bagaimana tijarah, bagaimana zakat mal dan sebagainya, gitu. Sekarang kalau masih ngimpi kaya, belum wajib, ya. Belum wajib mempelajari tijarah, ya, mempelajari misalkan bagaimana menghitung zakat perdagangan dan sebagainya. Dan ada ilmu-ilmu yang haram dipelajari, ya. Ada ilmu-ilmu yang haram dipelajari. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim contohnya adalah ilmu nujum, ya. Ilmu ramal-meramal perbintangan, ya. Orang belajar ilmu perbintangan, ilmu ramal-meramal berarti nggak percaya takdir, ya. Gugur keimanannya terhadap qada dan qadar, maka haram belajar ilmu nujum, belajar ilmu
meramal seperti itu ya. Jadi gitu ya. Belajar ilmu santet nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Belajar ilmu melet ya, gimana cara melet janda kembang, nggak boleh ya. Termasuk perkara-perkara yang di situ ada syirik ya, dilarang, maka haram mempelajarinya seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, maka yang namanya menuntut ilmu ini dia wajib dikerjakan setiap muslim, tapi terkadang pada saat mengerjakannya itu tidak seindah ya pada saat dipraktekkan ya. Ngaji wajib, wah semangat ngaji ya. Pas giliran ngaji, waduh ngantuk ya, gitu. Jadi ngaji penyakitnya orang Indonesia tuh ya. Asal duduk nyender pules ya, gitu. Jadi ngantuk ya, gitu. Jadi ngaji ini apalagi kalau udah membahas perkara-perkara yang serius ya. Bahas waris misalkan ya, mempelajari waris, itu ustadznya juga mau humor juga bingung gimana guyonnya gitu, mempelajari waris ya. Apalagi melajari orang mati kan, orang udah meninggal ya, nggak susah gitu, serius akhirnya gitu. Artinya apa? Butuh perhatian, butuh fokus. Udah gitu kita kagak seneng matematika ya. Yang namanya belajar waris, belajar pecahan-pecahan ya. Gitu. Ada suami, baru tadi malam saya itu Pak ditanya waris ya. Kalau ada suami ninggalin istrinya kalau nggak punya anak dapat 1/4 bagian, punya anak 1/8. Terus anaknya gimana kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, berarti semuanya dikasih sisanya kepada anaknya karena ada anak laki-laki ya. Karena anak laki-laki ini asobah ya. Jadi semua sisa harta kalau ada anak laki-laki semua dibagi kepada anak-anak almarhum seperti itu ya. Jadi gitu. Oh itu belajar waris, pulang pada beli dekolgen Pak gitu. Puyeng gitu ya. Jadi gitu. Maka disinilah kemudian ada hadis-hadis yang kemudian mendorong kita ya, memberikan motivasi kepada kita di dalam menuntut ilmu ya. Di antaranya Al-Fakir sudah pernah sampaikan di sini, kita ulang sedikit ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dinyatakan, ya Abadzar la antaqdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusolia mi'ata rok'atin. Wahai Abu Dzar, engkau keluar dari rumah, engkau mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu ayat aja ya. Kata Nabi, itu lebih baik bagimu dari sholat 100 rakaat. Belajar satu ayat 100 rakaat nilainya gitu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wala antaqdua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min antusolia al-faraqatin. Wahai Abu Dzar, engkau keluar rumah, engkau mempelajari satu bab dari ilmu, diamalkan belum diamalkan tuh. Ngaji diamalin belum diamalin, baru hadir di majelis ilmu, hadirnya ngantuk-ngantuk gitu ya. Apa kata Nabi? Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat ya. Tuh begitu pahalanya orang hadir di majelis ilmu. Yang penting besok terus sholat ya. Jangan gara-gara hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian kagak sholat lagi. Lah kenapa kagak sholat lagi? Lah kemarin dapat 1000 katanya ya. 1000 rakaat ya. Lumayan itu berapa bulan kan begitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi menyatakan, siapa yang keluar rumah untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Para ulama menjelaskan fi sabilillah mujahidun fi sabilillah. Dia dapat pahala mujahid fi sabilillah. Jadi bapak-bapak sekarang duduk di Masjid Al-Hidayah, ibarat status WA
statusnya sekarang sedang jihad fisabilillah, bapak-bapak sekalian. Dari mulai melangkah keluar rumah sampai nanti pulang ke rumah, itu statusnya jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sedang ngaji, perjalanan ngaji, ya, pulang ngaji, ya, itu statusnya jihad fisabilillah. Maka orang mati pada saat menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu, matinya mati syahid, ya, seperti itu. Karena memang disebutkan dalam sebuah hadis, idza ja'al maut li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halati mata wa huwa syahid. Ketika datang kematian kepada seseorang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu, dan dia mati dalam kondisi itu, dalam menuntut ilmu, wa huwa syahid, makanya matinya mati syahid. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani, seperti itu. Makanya bapak-bapak, ya, kalau kira-kira berasa sakit, udah megap-megap mau mati, datang pengajian, Pak, ya. Kalau mati, insya Allah mati syahid, ya. Dan itu banyak ulama model begitu, Pak, ya. Gitu, ya. Ada ulama-ulama tuh, ada kiai-kiai, ya. Dulu mungkin pernah dengar ada namanya Kiai Fadoli, ketua FBR, ya, Front Betawi Rempuk, ya. Itu kalau lagi dirawat di opnam di rumah sakit, pas jadwal dia ceramah, dia copot infusnya, Pak. Dia berangkat, dia milih ceramah daripada di rumah sakit, seperti itu, ya. Jadi gitu. Sekali, dua kali balik ke rumah sakit, yang ketiga kali, ya, nggak lulus, ya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini diantara fadilah menuntut ilmu. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir disebutkan, man goda ilal masjid, barang siapa keluar menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada yang diinginkan darinya kecuali ke masjid itu pengen ngaji, pengen belajar, atau dia ngajar, dia menyampaikan ilmu. Kana lahu ka ajri hajin tam hijjatuh, maka baginya seperti pahala orang yang menunaikan haji secara sempurna, ya. Jadi hadir di majelis ilmu, kata Nabi, pahalanya itu seperti orang yang berangkat ibadah haji, seperti itu. Kalaupun belum haji, ya, di pasar bajunya model-model kayak begini nih, ya, di pasar ketemu pedagang manggilnya Pak Haji, sini Pak Haji, kasih murah Pak Haji, begitu, ya. Didoain orang supaya berangkat haji, amin ya robbal alamin, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dimudahkan, Allah mudahkan jalan menuju surga, diantaranya adalah dimudahkan itu dipercepat masuk surga, ya. Karena berapa banyak orang itu nanti di akhirat nggak langsung masuk surga, mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mampir dulu ke neraka. Saking banyaknya kita dosa, ya, Allah tidak hapuskan dosa-dosa kita, tidak ada toleransi, mampir dulu ke neraka segosong-gosongnya, ya. Begitu lamanya, suatu saat dibersihkan, ya, dicuci, baru masuk ke surga. Alhamdulillah itu masih dikasih masuk surga. Nah, di antara caranya gimana supaya kita mudah masuk surga, kata Nabi, hadir di majelis ilmu, ya. Hadir di majelis ilmu. Karena man salaka tariqan
yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, siapa yang menempuh jalan untuk ngaji, Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza marartum biryadil jannah farta'u, ya. Kalau kalian melewati taman surga, ya, kalian melewati taman-taman surga, ya, farta'u, maka kalian bergembiralah, ya. Kata Nabi gitu, ya. Kalau kalian melewati taman-taman surga, kalian giranglah, ya. Kemudian sahabat bertanya, wa ma biryadil jannah ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman surga itu apa Rasulullah, ya. Maka di dalam hadis riwayat At-Tabarani, Nabi menjawab, qala majalisul ilmi. Nabi mengatakan taman surga itu adalah majlis ilmu. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi menjawab, qala al-masajid. Yang dimaksud taman-taman surga itu adalah masjid-masjid, ya. Datang ke masjid-masjid, lewatin masjid, senanglah kalian, kata Nabi, ya. Karena masjid-masjid itu termasuk taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan qala khilaqu dzikri, ya. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah halqah zikir, ya. Di mana di situ orang berkumpul, disebut nama Allah di situ, maka itu termasuk taman-taman surga, ya. Hadirin rahimakumullah, di dunia ini ada taman surga, ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ma bainal baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku, ya, dan mimbarku, kata Nabi, di Masjid Nabawi itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, ya. Adanya di Madinah, di Saudi Arabia, ya. Hadirin rahimakumullah, gitu. Paling cepat naik pesawat 9 jam dari sini, ya. Itu kalau mau masuk situ juga sekarang selain antri harus punya tasrih, gitu. Harus dapat izin masuk raudhah. Jadi nggak bisa main masuk aja. Hanya luasnya, panjangnya sekitar 25 meter, seperti itu, ya. Tidak terlalu luas. Orang dari berbagai dunia pengen sholat di situ, pengen doa di situ, ya. Karena Nabi mengatakan itu adalah taman di antara taman-taman surga, ya. Nah, kalau kita kagak tinggal di Madinah, kita juga kira-kira ke sana apa kagak ya ini seumur hidup, ya. Maka Nabi memberikan, ya, satu pilihan di antara taman-taman surga itu, selain yang ada di Madinah itu, ya, itu adalah majalisul ilmi. Hadir di majelis ilmu itu sama dengan hadir di taman surga, di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini hadir di majelis ilmu yang semua hadis tadi masuk semuanya, ya. Hadis Tabarani, taman surga itu majelis ilmu. Ini majelis ilmu jelas, ya. Taman surga itu masjid jelas, ini Masjid Al-Hidayah, ya. Namanya taman surga itu khilaqu dzikri. Di situ disebut nama Allah, jelas kita sebut nama Allah di sini berkali-kali, ya. Jadi kita saat ini, ya, kalau menurut sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, sedang hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan fadlul alim alal abid
kafadli alal adnakum. Keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah, ya. Orang alim itu dia ibadah juga tapi alim, dia tahu dalil-dalilnya, dia tahu bagaimana argumentasinya. Dibandingkan abid itu ahli ibadah cuma demen ibadah aja, ya. Tapi kalau ditanya ini gimana penjelasannya, kagak paham, ya, seperti itu. Kata Nabi, orang yang alim dibandingkan orang ahli ibadah itu, ya, keutamaannya seperti keutamaan diriku, kata Rasulullah, seperti keutamaan Rasulullah dibandingkan para sahabat yang paling rendah, seperti itu, ya. Sehingga keutamaannya luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu dalam hadis riwayat Bukhari, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal, ya, seperti itu. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai kemudian orang itu berkata tanpa ilmu, ya. Jadi ibu-ibu yang mau janda-janda nikahin dah pengangguran, nah, gitu misalkan, ya, ada orang ngomong gitu. Contohnya Khadijah, Bu, ya, itu nikah sama pemuda pengangguran, katanya begitu, ya. Nah itu berucap tanpa ilmu. Karena Nabi pada saat masa-masa mudanya, masa remajanya, misalkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, Nabi itu pernah bekerja menggembala kambing, kemudian didapat upah beberapa kirat dari penduduk Mekah. Nabi juga menggembala kambing di Bani Sa'ad, ya. Jadi, dan ini adalah pekerjaan semua nabi, ya. Kata Nabi, semua nabi itu pernah menggembala kambing. Sahabat mungkin nggak pernah lihat Nabi gembala kambing, nanya sama Nabi, termasuk Anda ya Rasulullah? Iya, termasuk saya juga pernah menggembala kambing, kata Nabi. Kemudian disebutkan bahwasanya kemudian Nabi beralih profesi menjadi pedagang, menjadi pebisnis. Dan Nabi SAW itu pernah berdagang dengan seorang yang namanya As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Mahzumi, dan Nabi mengatakan As-Sa'ib ini adalah sebaik-baik teman dagangku, kata Nabi gitu. Kalau dikatakan sebaik-baik teman dagangku, berarti Nabi pernah dagang lagi sama yang lain, seperti itu, ya. Jadi sebelum Nabi itu memasarkan dagangannya Khadijah bersama seorang laki-laki yang namanya Maisaroh, ya. Jadi Maisaroh itu bukan nama perempuan, bapak-bapak, ya. Itu nama laki-laki. Cuma di Indonesia Maisaroh nama perempuan. Jadi sebelum Nabi itu memasarkan dagangannya Khadijah bersama Maisaroh ke Syam, Nabi itu udah dagang dengan orang-orang lain. Sudah punya profesi sebagai pedagang, seperti itu, ya. Rujukannya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Dalam bab Hayatul Qadhi, masa kerja keras Nabi Muhammad SAW. Judul babnya aja Hayatul Qadhi, masa kerja keras, berarti sudah pasti punya pekerjaan, nggak nganggur, ya, hadirin sekalian, ya. Maka hadirin rahimakumullah, disinilah pentingnya kemudian al ilmu qoblal qauli wal amali, ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, ya. Tidak boleh iri, tidak boleh pengenan, ya, kecuali dalam dua hal, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, boleh iri kepada seorang laki-laki yang Allah ngasih harta banyak sama dia. Dia menguasai harta itu, dia habiskan harta itu dalam kebenaran, ya, dalam hak, ya, fil haq. Boleh iri sama orang model begitu, ya. Saya kenal orang, ya, kenal seorang tokoh, ya, di daerah rumah saya itu, kalau nyumbang masjid, Pak, itu nggak 1 juta 2 juta, 1 miliar, ya.
nyumbang masjid 1 miliar ya. Gitu. Waktu Covid kemarin itu istrinya meninggal ya. Kemudian kalau ngadain haul ya, haul istrinya itu bikin konsumsi 3.000. Acaranya di rumah. Kebayang tuh, rumah ngundang orang 3.000. Rumahnya segede apa itu ya. Tapi yang terakhir saya ikut datang itu 3.000 konsumsi, kurang. Yang hadir lebih dari 3.000 ya, gitu. Jadi gitu, yang hadir lebih dari 3.000 ya. Karena saking baiknya itu orang ya. Jadi kita itu kalau melihat orang model begitu, saya pengen, boleh ya. Kita iri sama orang model begitu, kita pengen begitu, boleh ya. Gitu ya. Boleh seperti itu ya. Udah orang kaya, baik ya. Sholat subuhnya rajin Pak ya. Bukan cuma, mohon maaf ya, kadang ada orang rajin nyumbang tapi kurang rajin ke masjid, ada yang model begitu ya. Ini ibadahnya rajin ya, sholatnya rajin, subuh rajin ke masjid ya. Tapi nyumbangnya juga ampun-ampunan, gak kira-kira, seperti itu ya. Kemudian warajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian yang kedua, ada seorang laki-laki yang Allah berikan padanya ilmu hikmah ya. Kemudian dia memutuskan, dia mengerjakan sesuatu dengan ilmunya itu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmunya itu ya. Ada orang alim ya, dia ngisi di mana-mana ya. Boleh kita iri yang model begitu ya. Boleh kita iri yang model begitu. Di Jakarta dulu ada almarhum namanya Mu'alim Syafi'i Hazami. Sehari itu ngisi pengajian 7-8 majelis itu. Saya aja bingung gitu. 7-8 majelis itu kapan aja gitu ya. Paling kita itu maksimal sementok-mentoknya 6 Pak. Kajian kuliah subuh, kuliah duha, kuliah ba'da zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, 6 ya. Ini 7-8. Saking alimnya orang ini, masjid-masjid pengen ya, masjid-masjidnya itu dihadiri, diajarkan oleh Mu'alim Syafi'i Hazami, Ki Haji Syafi'i Hazami, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau 7 aja sehari, seminggu berapa tuh? 49 majelis. Anggap 50. Berarti sebulan 200 majelis ya. Luar biasa. Boleh iri sama orang model begitu, boleh ya, seperti itu. Baik hadirin rahimakumullah, karena sudah bunyi nut-nut azan isya ya, jika diantara para jamaah ini skor azan dulu ya, saya lupa ya. Baik, kita skor azan dulu, nanti setelah azan jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan ya. Baik, mungkin diantara para jemaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema yang kita bahas tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Jika ada yang ingin menyampaikan, silakan sebelum kita akhiri kajian kita ya. Ya. Iya. Jadi kalau terkait taklid ya. Jadi hadirin rahimakumullah, pada
pada asalnya, pada pokoknya, setiap muslim itu dia wajib kemudian memahami Islam, ya, memahami hukum-hukum Allah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah langsung, ya. Hukum asalnya seperti itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang didatangkan oleh Nabi fakhudhuhu, maka ambillah. Berarti kita hanya boleh mengambil dari Nabi, seperti itu. Nah, tetapi pada faktanya tidak semua orang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena nggak paham bahasa Arab, ya, nggak paham ilmu ini, ilmu itu, sehingga bahkan sampai derajat mustahil orang itu bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin itu tidak mampu mereka itu mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, seperti itu, ya. Contoh saja misalkan gini, di dalam ayat terkait wudu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, pada saat kita diperintahkan wudu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku, ya. Kemudian wamsahu biruusikum, kemudian usaplah sebagian dari kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Coba diperhatikan kalimatnya. Basuhlah wajah dan tangan, usaplah kepala dan kaki. Pertanyaannya, kalau basuhlah wajah dan tangan, berarti tangan dibasuh, ya. Kemudian usaplah kepala dan kaki. Pertanyaannya, kaki diusap apa dibasuh, Pak? Hah? Diusap apa dibasuh? Kalau hanya melihat sekilas kalimatnya, ya, baca terjemah, ya, basuhlah wajah dan tangan, tangan dibasuh, usaplah kepala dan kaki, berarti kaki diusap dong. Kalau hanya melihat sekilas ayat itu, ya, gitu. Tetapi disitulah pentingnya adanya para ulama yang mereka mampu menggali langsung dari berbagai dalil-dalil itu, ya. Karena tidak cukup hanya melihat ke Al-Quran, lihat juga ke hadis-hadis, ya. Bagaimana kemudian ternyata, ya, di situ wau atof wa arjulakum itu tidak nyambung ke wamsahu biruusikum, ya, tetapi nyambungnya ke faghsilu wujuhakum. Dia nyambungnya ke wajah. Jauh itu. Kaki kok nyambungnya ke wajah? Ya tapi begitu para ulama menjelaskan, dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi itu membasuh kakinya, sehingga kaki itu tidak cukup diusap, tapi juga harus dibasuh, harus dialiri air, ya, di kaki itu, seperti itu, ya. Kalau hanya diusap, tidak sah wudunya, terlepas, ya. Terlepas ada misalkan dari kalangan Syiah itu yang berpendapat kaki itu cukup diusap, seperti itu, ya. Jadi mayoritas
kaum muslimin itu tidak mampu mereka menggali langsung dari Al-Quran dan Sunnah hukum-hukum Allah itu, ya. Hanya modal terjemah Al-Quran, terjemah hadis nggak sanggup, ya. Gitu, ya. Sehingga kemudian dibolehkanlah taklid tadi, dibolehkannya seseorang itu mengikuti pendapat mujtahid, pendapat ulama yang mampu menggali langsung dari Al-Quran dan Sunnah itu, dan itu dibolehkan, ya. Mengapa begitu? Karena memang faktanya para sahabat melakukan itu. Para sahabat yang Allah telah meridhoi mereka itu, ya, mereka melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan taklid, ya. Di antara para sahabat ada yang mereka taklid satu sama lain, ya. Ada yang Ibnu Abbas taklid pada Sayyidina Ali, kadang Umar taklid pada Sayyidina Ali, ya. Kadang ada yang taklid pada Abu Bakar, gitu, tanpa mereka beristihad sendiri. Sehingga dengan begitu boleh taklid itu, ya. Tinggal taklid itu ada dua, ada taklid yang mutabi, ada taklid am. Taklid mutabi itu orang taklid dia paham dalil-dalilnya, ya. Dia paham mujtahid itu berpendapat begini karena dalilnya begini, arah dalilnya seperti ini, argumentasinya begini, itu namanya taklid mutabi. Ada yang taklid am itu pokoknya taklid aja, saya ikut aja dah, itu namanya taklid am. Buat yang masih muda-muda, ya, bapak-bapak sekalian nih, ya, kalau umurnya belum 100 tahun masih muda dah Pak, ya, itu sebisa mungkin taklid mutabi, ya, seperti itu. Taklid am itu buat akik-akik, nenek-nenek baru tobat, udah kakek-kakek, nenek-nenek tobat, baru tobat ya, baru mau sholat, ya. Diajarin fikih sholat, puyeng dia, ya. Ya, daripada kagak sholat, ya udah ikut aja, udah gimana sholat gitu, nggak harus paham dalil-dalilnya, ya. Karena udah nini-nini, udah aki-aki, ya. Diajak ngaji fikih yang dalam-dalam susah, ya gitu, ya. Ada yang memang modelnya begitu, ya. Kalau kita yang masih semangat ngaji belajar ini, sebisa mungkin harus taklidnya taklid mutabi, ya, karena memang kita belum sampai derajat mujtahid seperti itu. Yang tidak boleh taklid itu taklid dalam perkara akidah. Jadi dalam perkara akidah, setiap muslim khususnya dalam perkara pokok-pokok akidah, ya, setiap muslim itu wajib dia memahami sendiri, tidak boleh ikut-ikutan, ya, seperti itu. Tapi di luar itu, dalam masalah hukum syara, dalam masalah fikih, boleh seorang muslim itu taklid, ya. Kenapa begitu? Karena para sahabat sendiri sepeninggal Rasulullah SAW, di antara mereka saling taklid satu sama lain. Di antara mereka ada yang tidak beristihad dalam masalah-masalah tertentu, kemudian mereka taklid pada sahabat yang lain, seperti itu, ya. Jadi kurang lebih itu terkait taklid, ya. Ada lagi? Oh, silakan Bapak. Kalau itu pendidikan di sekolah atau madrasah, apakah itu juga masuk tolak ilmu, ya, seperti yang kita bicarakan sekarang? Iya, itu aja Pak. Berarti hukumnya kalau mereka mati itu berarti mati syahid juga. Iya, iya. Baik. Ya, kalau jelas itu madrasah diniyah, ya, judulnya madrasah sanawiyah, ya. Di situ dipelajari ilmu-ilmu Islam. Madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, madrasah aliyah, itu pelajaran Islam itu dipecah 4. Ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, belajar tarikh, ada Al-Quran hadis, ditambah bahasa Arab itu. Jadi jelas di madrasah itu ya tolabul ilmi, terhitung tolabul ilmi, dan termasuk ilmu-ilmunya itu yang dipelajari fardu ain, seperti itu. Kalau kemudian ada seorang yang dia berangkat dari madrasah, pulang dari madrasah, Allah takdirkan dia meninggal dalam perjalanan, matinya mati
mati syahid seperti itu. Terlepas nanti dalam kesempatan kapan kita bahas syahid itu ada 3 macam, nanti kita jelaskan seperti itu. Tetapi itu pun hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu di sini tidak dibatasi hanya ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu termasuk ilmu yang fardu, harus juga dituntut, harus dipelajari ya. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah, misalkan tadi ya, ilmu nujum. Ilmu nujum itu bahasa sekarangnya astrologi ya, astrologi, ilmu perbintangan. Tapi kalau ilmu perbintangan yang satu lagi namanya astronomi, itu juga sama, harus dipelajari juga. Dengan mempelajari ilmu astronomi kita tahu di mana nanti posisi bulan pada saat mau menjelang Ramadan, di mana kita harus melihat bulan, ru'yatul hilal. Itu belajar astronomi sama, dia juga wajib hukumnya. Belajar bagaimana benerin mobil, bagaimana masalah teknik dan sebagainya. Jangan disangka itu bukan thalabul ilmi, itu sama thalabul ilmi. Kalau diniatkan dia itu berangkat belajar itu diniatkan thalabul ilmi ya. Jadi itu termasuk ilmu yang fardu kifayah. Cuma yang tadi yang di madrasah itu hitungannya fardu ain, ilmu-ilmunya itu. Kalau ilmu-ilmu fardu kifayah tidak berarti kemudian nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Tinggal kemudian tadi innamal a'malu binniyat. Tinggal dia niatkan, dia berangkat ke STM, dia berangkat ke SMK kalau sekarang ya, itu diniatkan thalabul ilmi seperti itu ya. Apalagi kalau kalangan tasawuf ya, misalkan bagaimana supaya berasa ibadah dari rumah itu, jaga wudu ya, dari rumah wudu ya. Dulu saya zaman sekolah itu sebelum berangkat sekolah dari rumah wudu, supaya kita memang berasa ibadah kita menuntut ilmu itu seperti itu ya. Jadi menjaga wudu ya. Jadi betul-betul kita niatkan thalabul ilmi ya. Sehingga dalam sejarah Islam itu muncul ya, orang-orang itu ahli masalah fikih, tapi ahli juga masalah astronomi seperti itu. Mereka itu istilahnya orang yang ahli berbagai ilmu. Saya lupa nama istilahnya itu, poli apa gitu ya. Jadi gitu. Nah sekarang ini ilmu itu dikhususkan hanya prodi-prodi tertentu, jurusan-jurusan tertentu. Ulama-ulama zaman dulu itu hampir semuanya dilahap ya. Mereka ahli berbagai ilmu gitu, termasuk ilmu pengobatan ya. Zaman saya kecil itu masih itu namanya ustadz, kiai, itu identik bisa ngobatin ya. Jadi kalau anak dia panas kagak dibawa ke dokter dulu, bawa ke ustadz, ke pak haji, ke kiai ya, gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.